Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Manzumah Ushulul Fiqh wa Qawaidihi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan bait yang ke-30 ya. Saya di sini kitabnya menggunakan kitab ringkasan ya. Karya teman kami yakni Muhammad Abu Rifai, dan beliau telah meringkas serta menerjemah kitab Syarah Manzumah Ushulul Fiqh wa Qawaidihi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Jadi saya di sini membaca ringkasan dari beliau, dari akhuna Muhammad Abu Rifai. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wadfa' khafifad dararaini bil akhaf wa khudh bi'alil fadilaini la takhaf. Tolaklah salah satu dari dua keburukan dengan mengambil yang paling ringan. Pilihlah kebaikan yang paling besar dan jangan takut. Jadi pembahasan kita ini pada kesempatan ini adalah tentang dua hal yang mengandung mudarat. Maka kita dibolehkan untuk mengambil salah satunya ketika berbenturan, ketika kita tidak memiliki pilihan lain kecuali milih salah satunya, maka pilihlah mudarat yang lebih ringan. Ya, pilihlah mudarat yang lebih ringan untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Berbeda dengan dua hal yang utama, artinya kebaikan. Adapun kebaikan, ya, dua kebaikan apabila berbenturan, maka ambillah yang paling tinggi atau yang paling besar. Jadi jangan malah diambil yang lebih kecil. Baik. Di sini dikatakan bait ini menyempurnakan bait sebelumnya. Karena bait sebelumnya yaitu pada bait yang ke-29, wa qaddiman al-a'la lada at-tazahum fi salihin wal aqsu fil madzalimi. Itu telah kita jelaskan. Dahulukanlah ketika berbenturan, ya, dahulukanlah yang lebih tinggi tatkala berbenturan, fi masalihin, dalam perkara-perkara maslahat, ya, hal-hal yang baik, wal aqsu fil madzalimi, dan sebaliknya dalam perkara-perkara yang haram, maka ambillah yang lebih kecil. Maka kaidah yang kita baca ini, ya, ini adalah penyempurna dari bait tersebut. Atau bait yang kita baca ini sekarang, ya, sebagai penyempurna bagi bait yang sebelumnya yang ke-29 tadi. Dikatakan di sini seorang boleh mengambil keburukan yang kecil demi menghindari keburukan yang lebih besar. Kondisi ini berlaku jika seseorang terpaksa memilih salah satu dari dua keburukan itu. Contoh kasusnya, Nabi Khidir alaihi salam terpaksa melubangi kapal agar tidak bisa berlayar dan tidak dirampas oleh raja yang berada di seberang. Beliau terpaksa melakukan keburukan demi menghindari keburukan lain yang lebih besar. Kondisi kapal yang bocor jelas bukan hal yang baik, tetapi itu jauh lebih baik daripada kepemilikan kapal berpindah dari orang-orang miskin ke tangan penguasa yang zalim. Kita telah tahu sendiri kisahnya tentang Nabi Khidir alaihissalam yang melubangi kapal orang-orang miskin. Ya. Dan di sini menerapkan kaidah irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan. Kapal tersebut dilubangi oleh Khidir karena kalau seandainya
kapal tersebut dalam kondisi utuh, maka akan diambil oleh raja yang zalim sehingga orang-orang miskin itu tidak bisa bekerja ya, dengan kapal tadi. Maka diambillah mudarat yang lebih ringan dengan cara dilobangi kapal tersebut sehingga cacat ya sedikit. Maka raja yang zalim itu pun tidak akan mengambilnya karena terlihat di situ kapalnya sudah rusak ya, tidak sempurna. Maka dua-duanya mudarat. Kapal lobang mudarat, diambil raja zalim juga mudarat. Maka Nabi Khidir alaihissalam mengambil mudarat yang lebih ringan. Ini dengan melubangi kapal tersebut. Sehingga orang miskin itu pun bisa tetap memiliki kapal tersebut, dan ketika mereka ingin bekerja tinggal menutupnya ya, dengan potongan kayu dan yang semisalnya ya, menutup lubang tadi itu yang telah dilubangi oleh Nabi Khidir, dan mereka tetap untuk memiliki kapal tadi dan bisa bekerja dengan baik. Contoh lain, ketika kapal hampir tenggelam dan terpaksa untuk mengurangi muatan barang atau orang, wajib memulainya dengan membuang barang ke laut karena keburukannya lebih kecil ketimbang membuang orang. Nah, ini jadi ketika di tengah kapal misalnya di tengah lautan ya, kapalnya hampir tenggelam karena muatannya terlalu berat, maka barang yang ada di kapal itu ya, harus dibuang. Tentu di dalam kapal itu ada manusia dan ada barang, benda-benda mati. Maka pilih yang lebih ringan untuk dibuang. Jangan langsung ambil orangnya, tapi ambil barang-barang yang ada di sana ya, dibuang ke laut ya. Meskipun itu mudarat, tetapi untuk menyelamatkan manusia ya, yang ada di dalam kapal tersebut. Orang dilempar ke laut mudarat ya, orang tenggelam ya, di kapal tadi misalnya orang-orang di dalam kapal tadi tenggelam ke dalam laut, itu mudarat. Orang dibuang mudarat, barang-barang dibuang mudarat. Maka ambil mudarat yang lebih ringan, yaitu dengan membuang barang saja ya, membuang barang-barang yang ada dalam kapal tadi, bukan langsung orang yang dibuang. Contoh kasus lagi, ketika disakiti dan didolimi, seseorang harus membela diri dan dimulai dari yang paling ringan. Akan tetapi kalau tidak ada pilihan lain, membunuh atau dibunuh, ia boleh untuk membunuh demi membela diri. Tentunya ia tidak boleh tergesa-gesa untuk membunuh sampai ada indikasi kuat yang memaksanya untuk memilih antara membunuh atau dibunuh. Ya. Jadi di sini ketika orang dalam kondisi terpaksa, ya, mau dibunuh orang misalnya, ya kalau seandainya digertak dia sudah lari, maka gertak saja, jangan langsung dibunuh. Kalau seandainya dipukul dia sudah lari, maka jangan langsung dibunuh, pukul saja ya, ambil yang lebih ringan. Namun kalau seandainya sudah duel misalnya, pilihannya adalah mati atau tidak gitu kan, orang tadi dilakukan dengan berbagai cara tidak lari, maka boleh membunuh dia. Tapi ingat harus memperhatikan tahapan-tahapannya tadi. Dikatakan di sini memilih salah satu pun ya, memilih salah satu pun berlaku untuk perkara kebaikan. Kalau tadi dalam hal yang sifatnya mudarat, hal yang buruk. Maka di sini berlaku juga untuk memilih salah satu dalam hal yang berkaitan dengan kebaikan. Ketika berbenturan. Dikatakan di sini ketika dua kebaikan tidak bisa digabung, pilihlah kebaikan yang lebih besar pahalanya. Tak perlu ragu karena itulah yang lebih terbaik. Ya, karena itulah yang terbaik. Walaupun terpaksa meninggalkan kebaikan yang lebih kecil pahalanya. Contoh kasus fardu ain dan fardu kifayah. Ketika keduanya bertabrakan, utamakan fardu ain. Jelas, karena fardu ain kedudukannya lebih tinggi daripada fardu kifayah. Ketika berbenturan, maka ambil fardu ainnya. Misalnya berbenturan antara sholat fardu dengan sholat jenazah. Ya. Ketika orang misalnya lupa, ya, kemudian bangun tidur misalnya, ya, waktu sholat sudah hampir habis.
Sedangkan pada saat itu ada orang yang mensolati jenazah, ada orang-orang yang mensolati jenazah, maka pilih fardu ain, sholat pada waktunya tadi. Jangan melakukan sholat jenazah pada saat itu. Karena sholat wajib, sholat 5 waktu itu lebih diutamakan daripada sholat jenazah. Contoh lain, sedekah terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Lakukan sedekah sembunyi-sembunyi karena itu yang lebih utama. Jelas ini memang seperti itu pada asalnya. Namun di kondisi yang lain, apabila misalnya sedekah dengan terang-terangan itu lebih utama, misalnya karena lebih maslahat, maka ketika itu didahulukanlah sedekah dengan terang-terangan. Tapi pada asalnya sedekah itu adalah sembunyi-sembunyi. Tidak ada sebab misalnya, maka lakukan dengan sembunyi-sembunyi, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang maslahatnya lebih besar apabila terang-terangan. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.